Kemudian juga di Ramadan khusus ingin memohon keturunan. Bisa sudah berumah tangga, Allah belum berikan tanda-tanda keturunan karena sebab-sebab tertentu. Maka apa di antara amalannya? Bismillah. Saya mulai dengan topik rumah tangga dulu misalnya. Jika ada di antara Anda sudah menikah, kemudian istrinya dalam keadaan sedang mengandung misalnya, maka khusus Ramadan kali ini Anda bisa mengkaji topik-topik tertentu yang ayatnya diisyaratkan dalam Al-Quran. Satu, misal Anda bisa ambil dulu Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Demikian Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13. Tambahkan lagi, teruskan lagi Quran surah ke-7. Ini untuk doanya. Surah ke-7 ayat 189. Ayat 189. Hanya satu ayat ya, jangan teruskan 190-nya. Hanya satu ayat di ayat 189-nya. Kemudian untuk memberi isyarat kelancaran dalam proses persalinannya ada di Quran surah 19 Maryam. Quran surah 19 Maryam. Sudah? Dari ayat 23 sampai 25-nya. Di situ saya tunjukkan bagaimana Maryam ketika merasakan rasa sakit sampai datang, sampai langsung dihibur oleh Allah, sampai ditunjukkan makanan-makanan yang memudahkan persalinan, minuman yang memudahkan persalinan, sampai doa-doa yang memudahkan dalam persalinan. Ya. Lanjut kemudian, jika ada yang berumah tangga, kemudian juga di Ramadan khusus ingin memohon keturunan. Bisa sudah berumah tangga, Allah belum berikan tanda-tanda keturunan karena sebab-sebab tertentu. Maka apa di antara amalannya? Satu, Quran surah 19 Maryam. Nanti tilawah maksud saya, coba kaji ayat-ayat itu. Quran surah 19, sudah? Dari ayat yang kedua sampai ayat 15. 15 itu sampai ada nanti terlahir Yahya. Quran surah ke-19 ayat kedua sampai ayat 15. Sudah? Kemudian amalkan itu nanti lewat salat malam dengan membacakan Quran surah ketiga Ali Imran, surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Nanti silahkan kaji ayat tilawahnya. Kemudian isi siang harinya di Ramadan dengan mengamalkan petunjuk Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ya wa kanu yusari'una fil khairat, mereka banyak berbuat kebaikan-kebaikan, sering berbagi. Jadi malamnya rajin salat, siangnya bersedekah. Ya. Sudah? Nah, tadi sudah tanda-tanda mengandung sudah ada, kemudian kelahiran. Saat lahir tolong dikaji lagi Quran surah kedua ayat 233 tilawah. Jadi kalau ada yang lahiran sekarang kan masuk mau Ramadan kan? Nah, itu nanti tugas pertamanya kaji Quran surah kedua ayat 233. Itu nanti yang akan sangat menentukan tentang kekuatan bayinya, daya imunnya, dan pembagian tugas antara ayah dan ibu yang baru dikaruniai seorang anak. Kemudian lanjutkan. Bagi Anda yang ingin memberikan bekal kepada anak-anaknya dalam usia dini, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Kalau ingin Anda teruskan sampai ke pencarian ilmu, nih yang sedang belajar, anak-anak mahasiswa, teman-teman, ya, yang belajar, Anda coba dalami tilawah nih. Kalau Anda bisa dalami ini, insya Allah ada keterangan langsung isyarat dalam Quran, Anda akan dipercepat pengetahuannya oleh Allah, cepat paham, cepat ingat, dan dimudahkan belajar Anda. Ya, ayatnya di sini setidaknya ada 3 sampai 4 ayat. Satu, Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 9 ayat 122. Yang kedua, Quran surah 58 ayat 11. Quran surah 58 ayat 11. Yang ketiga, Quran surah kedua. Ingat di akhir ayat, ingat akhir ayat 282. Di akhir ayatnya, jangan baca dari awal, akhir ayatnya. Akhir ayat 282. Yang terakhir, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Bacalah oleh antum sekalian 4 bagian ayat ini yang berbeda surah, silahkan gabungkan tilawah itu.
Ya, insya Allah akan ada perubahan. Setelah itu, kalau dalam kehidupan sosial banyak ayatnya. Saya ambil contoh salah satu Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 13. Quran surah 49 ayat 11 sampai 13. Masuk lagi bab rumah tangga. Awas, yang baru menikah, di awal pernikahan, sampai yang sudah berumah tangga, sampai yang sedang menata rumah tangga. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Tolong tilawahi ya. Lanjut ke Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Lanjut ke Quran surah saya turunkan berdasar fungsinya ya. Surah kedua ayat 168 itu laki-laki. Tambahkan Quran surah kedua ayat 172. Tambahkan Quran surah ke-7 ayat 96. Tambahkan Quran surah ke-51 ayat ke-22. Sudah? Baik. Kemudian lanjutannya Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Kalau sedang ada masalah, teruskan ke Quran surah ke-2 ayat 214. Detilnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Kemudian jawabannya di Quran surah ke-3 ayat 142. Lalu solusi utamanya di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Sudah? Baik. Kalau ada yang ingin kemudian ini meningkatkan amalan untuk mengejar surga, ya. Jadi antum Ramadan khusus nih. Misalnya saya pengen berlatih jadi penghuni surga Firdaus selama Ramadan saja. Keluarkan amalan surga Firdaus, tilawahi oleh Anda. Begitu 10 hari terakhir Anda maksimalkan amalannya. Kan 10 hari kedua tilawah. Begitu selesai, nanti selesai tilawah 10 hari terakhir saat i'tikaf praktekkan penghuni surga Firdaus seperti apa, ya. Nah, sekarang saya keluarkan tingkat surga yang pertama, misalnya surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ada di Quran surah keempat ayat 69. Ayat 69, amalannya di Quran surah ketiga ayat 31. Keutamaannya di Quran surah 33 ayat ke-21. Kemudian cirinya ada di Quran surah ke-48 ayat 29. Kalau mau ditambahkan surganya yang Firdaus, maka tambahkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. 1 sampai 9. Nanti hari Sabtu saya akan ada kajian khusus menerangkan tentang penghuni surga-surga Firdaus, ya. Kemudian teruskan. Penghuni yang kedua yaitu tinggalnya di taman surga. Tamannya tempat, termasuk tempat paling indah. Anda di komplek kan kalau dekat taman indah kan? Enak dia. Baik. Quran surah ke-51. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Tilawahi, amalkan. Kalau Anda pengen punya komplek di surga, rumahnya yang seluas langit dan bumi, silahkan. Mau maraton sampai ujung tuh, gak nyampe-nyampe. Mau koprol capek duluan gitu kan. Nah, itu ada di Quran surah ketiga, cuman 2 ayat. Ayat 133 sampai 134. Kalau Anda pengen surga, yang saat ke surga semua nikmat baru dibayangkan udah ada, langsung muncul. Jadi sudah terbayang, baru terbayang ada gitu. Misal Anda tadi misalnya ke Insan Mat kan, pengen pesan mie ayam tuh, kehabisan misalnya, ikut taklim nih, kebayangnya mie ayam aja, ngelihat ustadz mie ayam tuh kan. Baik, tiba-tiba wafat dia, wafat dan qadar Allah masuk surga. Begitu masuk surga yang ini, Allahu Akbar, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk dia ingat lagi, mie ayam ya Allah, cling, ada persis wa utubihi mutasyabiha, rasanya, nikmatnya dan sebagainya. Itu amalannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Quran surah kedua ayat 25. Kalau ingin dijaga jasadnya di alam kubur, mendapatkan penjagaan luar biasa, maka pelajari Quran surah ke-67.
Pelajari. Kalau ingin diberikan kekuatan, kesabaran sampai karirnya meningkat, dari meniti dari awal tuh, dari awal sabar, ada tantangan, kalau jualan sampai sukses, kalau karir kedudukan sampai tinggi, sampai diberikan yang terbaik. Pelajari Quran surah ke-12 1 sampai terakhir. Surah ke-12 Yusuf ya, ayat 1 sampai ayat terakhir.